Assalamualaikum Habib, bagaimana jika seseorang istri ketika mencuci baju suaminya menemukan uang di sakunya, sebaiknya bagaimana, dikembalikan atau gimana? Iya, jadi kalau seumpama haknya orang lain ya, walaupun itu suami, itu bukan ulima biridohu gitu ya, ya harus kembalikan pada suami. Nah, memang ada yang ulima biridohu ya, kalau seumpama suaminya seperti, ya mungkin seperti saya ya, kalau seumpama ketinggalan uangnya 100.000, 50.000 semua diambil sama istri nggak jadi masalah. Tapi kalau ada suami-suami yang lainnya itu yang perhitungan kali ya, ya tetap akan marah. Kemudian kalau dia itu nggak ngasih tahu ya, berarti itu nggak ulima biridohu, itu yang semacam itu gitu loh. Nah, jadi kalau ulima biridohu itu nggak ikut umum. Ulima biridohu itu yang tahu itu yang bersangkutan dengan orang yang bersangkutan. Ngerti nggak? Misalnya apa? Anak punya anak nih, Habib Alwi tahu dengan apa? Dengan tipikal abinya. Kalau seumpama Awi ngambil uang di kantongnya Abi, misalnya 50.000, kira-kira Abi marah nggak? Awi bilang, Bi tadi ambil uang 50.000 Bi, misalnya ngasih tahu, marah nggak Abi kira-kira? Nggak marah. Berarti dia tahu, dia ulima biridohu. Nah, tapi nggak bisa dikiaskan setiap orang tua itu begitu, nggak bisa. Nah, jadi tipe-tipe orang itu bagaimana, itulah yang menentukan ulima biridohu itu. Nah, jadi bukan semua suami itu membolehkan. Nah, tergantung suaminya itu kayak gimana. Ada suami yang tipikalnya itu pelit banget gitu loh. Bahkan saya itu pernah ditanya oleh seorang istri, Bib, gimana Bib kalau menanggapi seorang suami yang pelit banget gitu loh. Nah, kayak kita kan nggak mudah mengatakan pelit banget, karena sekarang ini banyak perempuan-perempuan yang mengatakan suaminya pelit. Nah, padahal si istrinya yang boros gitu loh. Nah, karena nggak disampaikan hajatnya, akhirnya dibilang pelit. Nah, gitu. Nah, saya tanya, hajatnya apa? Ya, setiap mau beli baju, mau kondangan nggak boleh. Ya, pantas itu gitu loh. Nah, karena kewajibannya suami itu membelikan baju cuma setahun 2 kali gitu loh. Nanti setiap kalau semua ada pengantin 1 bulan 4 kali, berarti 4 kali juga beli baju gitu. Nah, ini kan mubazir buat apa semacam itu? Jangan berusaha menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri ya. Apalagi sampai dirinya itu menjadi fitnah yang tidak baik bagi orang lain. Qudwah yang sayyi'ah, naudzubillah. Jangan ya. Jadi jangan setiap ada pengantin kita pakai baju baru, ayo kita ini. Enggak usah, ngapain? Lebih baik kirim ke rekening Ustaz, kasih sama anak pondok gitu loh. Banyak anak pondok yang nggak bayar, yang kita tanggung. Nah, jadi bapak asuhnya lebih baik satu baju sampai berapa kira-kira? 500.000, 1 juta, ada 500.000, ada yang lebih malah jutaan bajunya. Daripada gitu kirim ke rekening kita ya. Tanya sama anak murid kita rekeningnya Ustaz berapa gitu. Nah, nanti kita alokasikan untuk pesantren, alokasikan untuk anak-anak yang nyantri, atau alokasikan kepada para janda. Insya Allah kita bisa alokasikan itu semuanya, daripada beli baju gitu. Gak enak nih kok, nanti apa katanya orang, masa kita nggak pakai baju baru sih, masa kita nggak pakai seragam sih? Nggak usah lah ikut-ikutan apa kata orang. Gak enak hidup apa kata orang ya. Kalau kita ingin mencontoh, jangan contoh orang. Kalau kita ingin mencontoh, contohlah Nabi Muhammad. Karena apa? Jelas-jelas Nabi Muhammad itu sebagai contoh yang pasti. Sedangkan orang belum tentu menjadi contoh yang pasti. Walaupun Habib, walaupun alim, walaupun kiai, walaupun siapapun dia, semuanya itu ya menjadi contoh bagi kita yang baik kalau menjadi contoh dan mengikuti contoh yang utama, itu Nabi kita Muhammad SAW. Bukan patokan, Habib bukan patokan, alim bukan patokan, kiai bukan patokan, ustadz bukan patokan, bukan barometer. Barometernya Nabi Muhammad. Kalau perempuan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah Zahra, dan istri Nabi, anak-anaknya Nabi. Nah, itu jadi patokan, jadi barometer. Tapi nggak enak sama orang. Apa katanya orang? Biarin aja apa katanya orang. Bahkan kata Al-Haddad, man balan nas mata leman. Orang yang selalu peduli kepada kata-katanya orang, akhirnya matinya sumpek akhirnya. Nah, kenapa? Orang itu nggak gaji kita, ya. Orang itu nggak berbuat manfaat untuk kita, gitu lah. Kok sampean kita itu mau memikirkan dia? Belum tentu dia memikirkan kita. Kok sampai kita memikirkan dia, gitu loh. Pikirkan Allah. Enak nggak di pandangan Allah? Pantas nggak aku dalam pandangan Allah? Itu yang harusnya jadikan sebuah barometer.